competition-nya gimana? Jadi di sesama kolega gitu, levelnya. Hello. Halo. Halo, salam kenal Ko Dodi. Halo, Sashi. Belum pernah Halo, ketemu. Sashi. Halo. Thank you, Sashi udah mampir. Nah, gue sempat research, ada di profil Sashi itu ada grade diploma dan master program. Itu tuh sebenarnya bedanya apa ya? Ini di mana waktu itu? Di Inggris ya, kalau nggak salah ya? Di college yang sama, iya, di College Inggris. sama itu apa itu bedanya ya? Grade diploma sama itu apa level yang berbeda atau yang mana duluan gitu? Oke, jadi sebenarnya graduate diploma itu duluan, baru masternya. Nah, sebenarnya ini unik sih, aku juga nggak tahu kenapa, tapi gini, kalau graduate diploma itu, dia kalau di kategori itu termasuk di postgraduate program. Tapi uniknya, in reality, waktu pas aku jalanin itu, kelas aku tuh cukup banyak bareng sama fourth year bachelor. Gitu. Padahal dia postgrad tulisannya, ya kan? Nah, terus sama ada beberapa sedikit yang disisipin barengan sama master tahun pertama gitu. Jadi sebenarnya technically long story short, graduate diploma itu lebih ke degree yang mempersiapkan kita untuk ke master, terutama untuk yang background bachelornya itu tidak musik. Ya, Nah, sisi gitu ya. oh, jadi kan biasanya kan orang mungkin course ya, tapi kalau ini degree gitu, maksudnya ada sertifikatnya. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga beberapa temanku di graduate diploma itu mereka juga dulunya ada yang dari ini loh, music loh bachelornya. Tapi they still do the graduate diploma gitu. Jadi itu really depends on the college sih kayaknya. Iya. Artinya berarti pada prinsipnya sebenarnya memungkinkan ya kita background-nya satunya apa gitu ya ke sana. Yang penting audisi kualitas oke, ya udah paling grade diplom dulu baru master gitu. Betul. Ya. Terus tapi itu grade diplom artinya kita udah milih instrumen, udah milih gitu-gitu ya? Atau in general aja gitu? Ya, dan memang graduate diploma ini khusus vokal. Oh, oke. Jadi aku belum pernah lihat atau dengar instrumen lain tuh ada graduate diplomanya gitu. Jadi ini khusus vokal sih. Dan I think nggak semua uni atau college punya ini ya gitu. Kalau yang aku cek sih waktu itu. Gitu. Itu kampusnya di mana? RCM waktu itu ya? Ya betul, Royal College of Music di London. Ya, dan itu berarti master programnya juga di kampus yang sama? Di kampus yang sama, betul. Nah, itu audisinya berarti dia audisinya kan grade diplom dulu ya? Ya betul. Setelah itu grade diplomnya lulus, kelar, terus audisi master lagi atau kayak bisa dijadikan transisi untuk ke master gitu. Gimana sih prosesnya? Oh iya, jadi waktu dulu itu awalnya kan pergi audisi ke Singapura buat apply master gitu. Karena kan umur kan udah nggak terlalu ya. Itu jadi mikirnya, duh kalau sekolah lagi nambah tuh ntar tambah lama gitu kan. Tapi Nasib-nasib kita yang sudah expired. expired ya. Terus jadi waktu itu audisi, terus mereka bilang, kamu nih kan belum pernah ada experience either course atau degree di musik dan di luar negeri gitu. Jadi kita offer nih, mau nggak kamu coba graduate diploma? Soalnya secara tersirat tuh kayak kamu pasti akan tertekan dengan environment-nya karena kamu belum tahu aslinya gimana gitu kan. Gitu. Terus jadi ya udah akhirnya mereka bilang kita bisa offer tapi kita offernya graduate diploma pada waktu itu gitu. Jadi aku yang kayak berapa lama ya course-nya gitu, 1 tahun gitu. I was like, oke deh gitu, kalau setahun lumayan juga buat aku pemanasan lah istilahnya kan, mempersiapkan diriku untuk benar-benar serius di master gitu. Terus udah audisinya waktu itu di Singapura, live audition aku datang ke sana, jadi director sama head deputy-nya yang langsung audisi gitu. Jadi nyanyi beberapa lagu terus side reading juga, terus ada interview sedikit gitu. Terus udahlah kan diterima masuk graduate diploma. Nah setelah itu kebetulan kan aku balik ke Indonesia dulu tuh karena waktu itu I was looking for scholarship gitu.
Jadi aku apply ke Kementerian Keuangan, LPDP, puji Tuhan dapet. Tapi waktu itu dari waktu dinyatakan aku lulus beasiswa sampai commencing the new year for master itu terlalu dempet. Baik. Jadi akhirnya LPDP bilang kamu harus tunda studi kamu setahun gitu karena kita nggak bisa prepare everything in less than 6 months katanya gitu. Jadi aku ngomong lah sama kampus kan, kampus mereka kan aman dong ya kayak oh, kita udah secure satu orang nih maksudnya secara tuition dia udah oke kan gitu. Jadi akhirnya aku dikasih tunda 1 tahun. Nah, itu habis itu diminta juga kirim video 20 menit. Tapi itu sebenarnya lebih kayak formalitas gitu sih. Karena dari graduate diploma tuh udah dibilang kalau kamu melanjut master boleh langsung gitu. Tapi karena aku harus tunda dengan alasan apa namanya administratif itu, jadi ya waktu itu kirim lagi lah audisi 20 menit gitu untuk kayaknya untuk database mereka aja gitu. Habis itu ya udah tahun 2000, itu kan aku lulus 2016. Jadi 17 baru berangkat lagi lanjutin master gitu ceritanya. Tapi graduate diplomanya itu sendiri ada bentuk exam gitu-gitu juga dong? Atau hanya kayak course gitu dia? Jadi examnya both graduate diploma and masternya itu memang recital. Recital ya bentuknya ya. Kan yang graduate diploma durasinya lebih sebentar ya daripada yang Ya. master gitu. Tapi ada bentuk tesis, Berapa menit? gitu-gitu. Kalau menitannya itu sekitar kayaknya yang graduate diploma tuh 35 menit, terus yang master tuh 45 menit gitu. Tapi kalau untuk tes tertulis tuh nggak ada, jadi emang kita hanya diwajibkan untuk ambil beberapa kelas. Nah, Gitu. jadi fokusnya lebih ke perform gitu ya? Betul, makanya kan aku juga namanya kan gelarnya MPerf kan yang S2 itu kan gitu, bukan MMas gitu. Soalnya kita kan kadang-kadang tuh banyak anak-anak kan selalu pengen fokus latihan nyanyi gitu. Sampai di sini disuruh bikin skripsi panjang sekali. 20.000 words. Wow, that's a lot. Banget, aduh. Ya. Tapi oke, berarti Artistic research. iya, jadi itu terus kita fokus di instrumen kita tuh dalam hal ini vokal itu berapa persen tuh kita harus mengenal instrumen yang lain atau enggak? Kita harus belajar piano kah atau apa kayak gitu atau enggak? Enggak sama sekali. Jadi konsentrasinya tuh super hanya di vokal gitu. Tapi memang biasanya penyanyi-penyanyi kan at least bisa lah dikit-dikit main piano gitu ya. Jadi I think secara climate pasti beda banget deh sama teman-teman yang di Belanda, main di Jerman ini benar-benar nyanyi tok 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 gitu. Iya. Iya. Dan dari segi competitionnya gimana? Jadi di sesama kolega gitu, levelnya, terus dibandingkan dengan pengalaman Sashi di Indonesia atau waktu audisi di Singapura, itu gimana situasinya? Oke. Jadi kalau di Indonesia itu kan memang aku besarnya di choir ya gitu, dan teman-teman di choir itu banyak yang memang kita semua tuh based on hobi lah istilahnya gitu kan. Kenapa pilih komunitas paduan suara gitu. Terus kenal beberapa juga senior-senior yang emang udah sampai sekolah luar, yang udah banyak pengalaman gitu. Jadi yang kita-kita yang amatiran ini istilahnya gitu akhirnya berpikir kayak pengen deh sekolah gitu karena at some point tuh aku juga merasa kayaknya aku butuh sesuatu yang lebih nih dibanding yang aku dapat di komunitas di sini gitu kan compare to teman-teman yang juga les vokal, mereka udah jauh lebih dulu les. Aku kan dulu les juga cuma sebentar ya sebelum aku pergi ke Inggris gitu. Jadi kayak sebenarnya agak-agak minder juga nih gitu kalau dibandingin teman-teman. Aduh, secara koneksi networking kayak penguasaan repertoar tuh udah pada banyak banget kayaknya. Aku tuh kayak orang baru mulai lah gitu istilahnya kan gitu. Tapi ya karena udah ngobrol sana sini terus kamu coba aja gitu audisi sekolah gitu. Ya akhirnya makanya memutuskan karena udah merasa aku nggak bilang mentok sih tapi kayak I need some more gitu. Dan jadi akhirnya makanya kenapa aku memutuskan untuk sekolah gitu. Nah terus kenapa mungkin sedikit cerita kenapa pilih Inggris gitu karena aku tuh kan ya again besar di choir dan aku suka banget soundnya ini British punya koral gitu kan kayak lain lah dengan kita dengar Amerika dengar mana-mana gitu itu jatuh cinta awalnya dari situ makanya kenapa akhirnya cari-cari uni yang di UK gitu kan
Terus ya udah cari-cari, I bumped into RCM gitu. Terus kayak, oh iya kayaknya oke nih gitu ya. Terus cari-cari tahu, apply segala macam. Dengan proses yang panjang tadi yang aku udah jelasin terus keterima. Memang sungguh nyata adanya kesagetan itu terjadi. Pas di kelas tuh kayak aku tuh segini, orang-orang tuh segini. Maksudnya in terms of ability ya kayak, suaranya udah pada jadi-jadi, umur juga di bawah 25 gitu kan. Kita kan yang kayak, Muda ya semuanya ya. iya muda-muda banget, bahkan ada yang baru early 20 gitu loh, kayak 21, 22. Tapi suara tuh kalau di orang kita tuh kayak udah 35 gitu istilahnya kan. Matang. Jadi kayak how can I catch up gitu. Awalnya tuh bener-bener kepanikan dan minder itu tuh sangat banyak waktu di awal-awal sekolah. Kayak siapalah aku gitu kan. Kayak bahkan S1 ku bukan musik gitu. Aku jarang kayak tampil-tampil gitu. Tapi in a way juga berasa pressure-nya gede banget. Tapi sangat terinspirasi juga at the same time gitu. Kayak kok bisa ya mereka tuh udah sematang itu gitu. Ternyata setelah ngobrol, lihat di kelas juga. Ternyata memang exposure mereka tuh udah sangat banyak gitu loh dengan konser-konser, terus belajar informal sebelum masuk uni juga gitu. Terus Tapi itu, gimana? sorry motong Sasi, itu Ya, dari komunitasnya itu gimana? Mereka terhadap orang-orang yang dalam tanda kutip bukan punya background dalam bidang musik sebelumnya, itu suportif nggak sih suasananya atau memang kita sendiri harus fight gitu? oh itu sih aku percaya balik lagi ke individunya gitu. Karena se-provide-nya mereka, kita tidak didikte, nggak dieja dari awal gitu. Jadi memang tergantung kitanya aja nih mau explore sampai mana, mau nanya sampai mana. Jadi they provide the facility, guru di situ gitu. Tapi ya maksudnya kalau di kelas itu kan juga kan waktu nggak terlalu banyak ya. Maksudnya kita nggak bisa yang kayak satu orang nanya lama banget karena harus digilir gitu. Jadi emang balik lagi untuk riset lagu segala macam gitu, balik lagi ke kitanya sendiri sih. Kita mau sedalam apa, kita mau se-explore apa gitu. Karena di kelas memang teknisnya ujungnya ya pokoknya bawa lagu terus dinyanyiin, nanti gurunya kasih masukan dari segi pronunciation kah, dari segi bikin placementnya kah, kayaknya ada yang gak enak nih nada-nada yang ini gitu. Jadi nggak terlalu sebenarnya mungkin kalau teman-teman di luaran yang bayangin kayak wah kalau di konservatori itu pasti intens banget kan gitu, kayak semuanya itu dikorek gitu. Sebenarnya nggak, tuh balik ke kitanya lagi sih, intinya seperti itu. Cuman memang dari segi bahasa itu sangat terbantu gitu. Kalau dulu kan di Indonesia kan kita sebatas membunyikan nada gitu tanpa kita terlalu tahu konteks, kita terlalu tahu gimana sih sebenarnya pengucapannya tuh gitu kan. Banyak sumber suka kadang-kadang kita juga ada yang bisa salah, ada yang benar gitu. Nah, tapi di sana ketika diperbaiki sama native itu berasa gitu. Oh, bunyinya tuh kayak gini. Oh, make sense kayak gitu sih.